tanpa melalui siapa-siapa. Baiklah. Untuk sementara ini keterangan saudara saya anggap cukup. Tapi nanti kalau kami membutuhkan keterangan tambahan, saya akan menghubungi saudara. Boleh, silahkan. Silahkan kapan saja Bapak mau, saya akan datang. Yang penting saya bisa membantu polisi untuk menemukan siapa yang pelaku penembakan ini. Baiklah Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Mari Pak. Mari. Oh ya Pak Yoga, sebentar. Ada beberapa hal kecil yang saya rasa masih perlu klarifikasi Anda. Bagaimana kalau besok Anda datang ke kantor saya? Boleh Pak, tapi gimana kalau siang Pak? Karena paginya saya harus menghadiri pemakaman Anggi. Oke, baik. Malam. Malam. Lebih baik tidak. Buat apa menambah kesedihan pada kemalangan? Lebih baik menyimpan kenangan manis. Bagaimana saya bisa menyimpan kenangan manis, Dok? Sementara Anggi meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Kalau kamu tidak melihat jenazah Anggi, kamu bisa merasakan bahwa dia itu masih hidup. Dan kamu bisa menganggap dia sedang pergi jauh. Sehingga itu akan mengurangi rasa kehilangan kamu. Maafkan saya, Dok. Saya terlalu cengeng. Kadang-kadang kita memang perlu menangis. Karena air mata itu bisa mengurangi beban hati kita. Sudahlah, saya akan urus semuanya. Karena saya memiliki simpati yang khusus terhadap Anggi dan kehidupan dia. Bagaimana dokter bisa tahu banyak tentang Anggi? Saya pernah bicara cukup panjang dengan ibunya. Terima kasih, Dok, atas perhatiannya. Itu merupakan sebagian dari kewajiban formal saya. Dan kewajiban moral atas konsekuensi terhadap simpati saya terhadap dia. Tadi dokter mengatakan kalau Anggi kena tembakan fatal. Gimana bisa terjadi, Dok? Saya sendiri tidak tahu bagaimana kejadiannya secara rinci. Tapi yang jelas, pada saat kami mendengar ada korban luka tembak, kami menghubungi kantor polisi. Dan Pak Yoga diminta keterangannya. Udah Mami, udah. Yoga pergi duluan ya. Yoga harus ke kantor polisi. Yoga janji sama mereka untuk membantu menangkap pelaku yang nembak ya, Mama. Mami dulu ya. Ya. Mama kelihatannya kecapean. Lebih baik kamu antar Mama pulang, biar Mama istirahat. Baik, ya. Mbak. Sus, Priti istirahat ya. Iya. Anterin ke kamarnya. Sus, Anggi sudah pergi. Sus bisa menganggap Velia sebagai anak sendiri. Ya. Kami pulang dulu. Terima kasih. Entah apa ya, Sus.
wajah Anggi dan menciumnya untuk terakhir kalinya. Permintaan Mami agar peti matinya dibuka ditolak oleh mereka. Mam, Dokter Kamil kan bilang kalau kita nggak boleh menganggap Anggi itu meninggal. Anggap aja Anggi itu masih hidup. Anggap aja Anggi sedang berpergian, Mam. Tidak, Vel. Begitu Anggi meninggal, rasanya nyala kehidupan dalam hati Mami sudah redup. Semangat hidup Mami sudah tidak ada. Bagaimana mungkin Mami memelihara kehidupan Anggi di dalam hati Mami, Vel? Mam, kita memang kehilangan Anggi. Tapi Mami nggak boleh menganggap kehilangan semuanya, Mam. Mami masih ada Priti. Masih ada saya di samping Mami. Mam, Mami tenang. Mami nggak sendirian menghadapi kehidupan ini, Mam. Saya akan melakukan apa saja untuk Mami dan untuk Priti. Dengar, ini semua terjadi karena kamu kerja seperti amatir. Buat saya, kamu bukan cuma gagal, tapi kamu udah ngancurin hidup saya. Sekarang kamu minta sisa pembayaran kamu. Kamu gila apa? Masalahnya teman saya lagi membutuhkan uang. Kami akan kerjakan semua perintah Bapak. Tapi tolong di-drop sebagian uangnya. Sebagian saja. Enggak, saya nggak akan membayar sesen pun. Saya nggak kenal dan saya nggak peduli dengan teman kamu. Kalau kamu mau sisa uang kamu bereskan dia secepatnya. Oke. Saya akan laksanakan semua perintah Bapak. Kematian yang bagaimana yang Bapak inginkan? Terserah. Kamu mau bunuh dia dengan cara apapun terserah. Yang penting dia harus mati. Saya pengen nyawa Anggi dibayar dengan nyawanya. Karena Siska yang menyebabkan Anggi mati. Baik. Saya turut berduka cita atas rasa kehilangan yang kamu rasakan karena kematian sahabat kamu. Terima kasih. Maafkan saya juga, Sis. Mungkin kelihatannya saya seperti munafik. Saya bersahabat sama kamu, tapi saya juga bersahabat sama orang yang kamu benci. Itu namanya bukan munafik, Vel. Kamu sudah bersahabat dengan dia jauh sebelum saya membencinya. Mama mana? Mama sedang istirahat. Kelihatannya dia kurang enak badan, kecapean, habis acara penguburan tadi siang. Dulu Mama juga nggak suka sama Anggi. Tapi begitu tahu siapa Anggi, Mama jadi berubah. Sama seperti saya. Sikap saya juga sekarang sudah berubah terhadap dia. Saya sudah tidak membenci dia lagi, Val. Karena itu, tanpa sepengetahuan kamu, saya merasa perlu untuk memberitahukan kepada Teddy mengenai kemalangan yang dialami oleh Anggi. Tapi ternyata Teddy sedang berada di Hong Kong. Kalau saya boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu bisa berubah? Pengorbanan Anggi terhadap saya. Pengorbanan terhadap kamu? Iya, pengorbanan nyawanya terhadap saya. Maaf, saya nggak nangkep maksud kamu. Peluru yang ditujukan kepada Anggi
Saya rasa itu ditujukan kepada saya. Jadi, Anggi mati karena saya. Kalau memang benar dugaan kamu, berarti suatu saat nanti Yoga juga bakal membunuh kamu. Iya, itu yang saya takutkan, Vel. Sis, lebih baik kamu lapor polisi. Iya, saya akan lapor polisi. Tapi bukan hanya karena Anggi, tapi untuk saya sendiri juga. Sangat berterima kasih. Karena keterangan Ibu mungkin akan sangat membantu kami dalam pengusutan. Jadi saya harapkan untuk kerjasama Ibu untuk selanjutnya. Terima kasih. Iya. Saya permisi dulu, Bu. Iya, sama-sama. Mama nggak keberatan, Mas, sama keinginannya Mbak Velia untuk ngurus Priti sama mamanya Mbak Anggi. Setelah mendengar sendiri dari mamanya Anggi tentang perjuangan hidup Anggi demi anaknya dan ibunya, pandangan Mama terhadap Anggi berubah, Tin. Saya juga mah kagum banget sama Mbak Anggi. Dia ternyata sudah mencoba berbagai cara untuk menjadi orang baik. Tapi sayang nasibnya tidak seberuntung orang lain. Hidupnya penuh kepahitan. Dan masih harus diakhiri dengan cara yang tragis. Kasihan. Anggi! 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 Jangan, Anggi! Jangan tinggalkan aku, Anggi! 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 Mengapa kamu menangis pelacur itu? Dia memang sudah seharusnya pergi ke neraka bersama timun dan dosanya. Jangan tinggalkan saya, Anggi. Anggi, kita mau nikah, Anggi. Anggi, Anggi mau, Anggi. Anggi, Anggi mau, Anggi. Anggi. Kenapa? Masih dihantui oleh kematian pelacur yang kamu silami dengan cinta sepihak? Tante, Ya sayang. kok Mama perginya kok nggak bilang sama Priti? Biasanya Mama pamitan dulu sama Priti. Mama waktu itu perginya buru-buru. Priti kan sedang bobo. Kapan Mama pulang lagi? Nanti mungkin Mama ngabarin Priti, ya. Suster, tolong bawa Priti ke sana ya. Iya. Vel, ini ada sisa perhiasan Anggi. Mami mau minta tolong kamu untuk menjualkannya. Karena terus terang, Mami butuh uang untuk biaya hidup sehari-hari dan lebih-lebih lagi untuk perawatan rutin Priti. Mam, dokter Kamil kan bilang kalau dia akan menanggung semua perawatan Mami dan Priti. Dan untuk biaya sehari-hari itu tanggung jawab saya, Mam. Lebih baik perhiasan ini Mami simpan. Nanti untuk biaya tambahan pengobatan Priti, biar saya yang cari, Mam. Loh, dari mana kamu akan dapat biayanya? Mam, Tuhan tuh paling gak suka dengan orang yang gampang putus asa. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita kalau kita akan sering berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Dia pasti akan mendengarkan doa kita, Mam. Halo? Bisa bicara dengan Nyonya Yoga? Iya, saya sendiri.
Suami Nyonya sudah merebut Anggi dari tangan saya. Saya terpaksa menghabisi dia. Sekarang bawa semua perhiasan Nyonya kemari. Kalau Nyonya ingin suami Nyonya selamat. Dan ingat, jangan coba-coba bawa polisi kemari. Bagaimana saya tahu kalau kamu tidak berbohong? Oh, Anda ingin bicara dengan suami Nyonya? Istri kamu mau bicara dengan kamu. Sini. Sis, ikuti saja permintaannya. Kamu gak usah lapor polisi. Bajingan ini mau membunuh saya. Cukup. Sudah, pergi. Bawa dia ke sana. Bagaimana, Nyonya? Sudah puas? Sekarang dengarkan dan catat ini baik-baik. Ya. Ya. Oke. Bu Yoga, saya sudah catat alamatnya. Kita ikuti saja permainannya. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Selamat malam. Saya bawa semua perhiasan yang kamu minta. Terima kasih, Nyai Siska. Sekarang saya minta suami saya. Oh. Ini barangnya, Bu. Terima kasih, Pak. Keberanian Ibu sungguh sangat luar biasa. Keberanian apa, Pak? Jantung saya hampir saja naik kategorikan ketika tadi dia menodongkan pistol pada saya.